Kadang-kadang kesulitan itu dibuat oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan. Tuh kalau antum naik ke gunung, begitu menemukan tanjakan, harusnya antum gembira. Kenapa? Karena di depan pasti ada turunan. Jadi kalau orang paham dengan fikih di surat Al-Kahf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan. Jangan takut. Karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum tuh dibuat kuat dulu. Bikin nangis supaya ke depan nggak keluar lagi air mata. Kebal antum dengan semua ujian yang ada. Itu cara memahaminya. Ini nggak usah berkeluh kesah. Baru turun ujian yang kecil udah bikin status. Ya. Kamu kenapa sih? Kata suami. Istrinya pasang status. Ternyata dia tidak seperti yang aku kira. Terus yang paling gak enak ditungguin tuh ada komen nggak ya? Kenapa Jeng? Nggak nyangka ya, nyangka. Jadi buat status tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah tapi nambah persoalan. Jelas ya? Maka bagian pertama, kalau antum diuji dengan persoalan, boleh jadi jangan persoalannya yang dilihat, itu cara Allah untuk memberikan rahmat kepada antum. Sebab kalau nggak diberikan persoalan itu, rahmat nggak akan turun. Pemuda itu kalau nggak dapat tadi itu kejar-kejaran sampai ke gua, mana mungkin turun rahmat Allah 309 tahun. Ikuti itu. Ya, saya tidak ingin mencontohkan pribadi karena mungkin disangka nanti sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak orang mempraktekkan demikian dan itu berhasil. Coba lihat, antum kenal Buya Hamka? Kenal. Alhamdulillah. Ya, yang penting antum kenal lah, walaupun beliau nggak kenal antum. Ya. Buya Hamka, sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah beliau di penjara itu, bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah, bukan puncak dari emosi yang keluar, tapi syukur kepada Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda Buya mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada waktu, saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih telah memasukkan saya pernah ke penjara dalam episode hidup saya, kalau bahasa kita sekarang. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi nih tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah, persis seperti ini nih yang kita baca tiap Jumat itu. Di cara orang kalau kebiasaan baca Al-Kahf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan gugur karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit, yang dia baca rahmatnya. Jadi kalau Anda terbiasa membaca Al-Kahf, paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah, senang melihat ujian. Yang dilihat rahmatnya, bukan ujiannya. Masuk penjara malah senang. Tuh. Nabi Yusuf begitu masuk penjara, nggak enak kelihatannya masuk, cuman ternyata malah minta beliau, ya Allah, daripada banyak godaan, ya para sosialita yang menggoda saya sekarang, ya cantik-cantik luar biasa, dan itu udah banyak. Sosialita itu bukan cuma sekarang, zaman Nabi Yusuf udah ada. Senangnya kumpul-kumpul bicara yang nggak jelas. Ya ada yang jelas ada, tapi ini contoh yang tidak jelas. Kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat, Imratul Aziz, istri Perdana Menteri, hanya untuk membincangkan, mana sih si pemuda ganteng itu? Mana sih si ganteng itu? Katanya ganteng-ganteng Nabi ya? Iya, zaman sekarang ganteng-ganteng serigala. Ya, begitu kemudian ditampilkan oleh Imratul Aziz, Yusuf keluar. Begitu keluar, disebutkan di Quran surah 12 ayat 29, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Lewat, tak sadar ketika lewat, jarinya kemudian tergores dengan pisau itu. Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat. Begini. Tuh. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tidak sombong. Begitu melihat ujian itu, ya Allah, lebih baik saya masuk penjara aja deh. Orang sekarang Nabi bukan, Rasul bukan, ngaku ganteng, orang lewat, ibu-ibu gak kepleset dia tantum itu kan. GR-nya luar biasa, semua ditampilin. Baik, kata Nabi Yusuf, ya Allah, akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja. Ternyata pilihan masuk penjara itu Nabi Yusuf membaca rahmat Allah, bukan melihat sulitnya. Lewat penjara itulah kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana, dihukum di situ, kemudian bermimpi. Lewat mimpi itulah ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf karena dilihat orang baik, orang soleh. Ditanya apa ini maknanya, dijawab oleh Nabi Yusuf. Ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan. Begitu rajanya bermimpi, ya ada 7 ekor kemudian sapi, dimakan 7 ekor serigala, semuanya dimakan habis, hancur semuanya, bingung menafsirkannya.
Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan itu paling mimpi buruk saja. Kok berulang-ulang terus-terusan? Ternyata narapidana yang bebas tadi, yang akhirnya melayani raja, membawakan airnya, minumannya, dia bercerita, di penjara ada seseorang yang bisa menakwilkan mimpi sukses. Waktu saya di sana ditakwilkan saya akan berada di sini. Saya bermimpi saat di penjara, kata orang itu, kamu akan jadi pelayan raja. Yang teman saya, kamu akan dihukum mati. Dua-duanya benar raja. Siapa namanya? Yusuf. Ternyata begitu kedengaran itu dipanggil, kemudian Yusuf, tolong panggil ke sini. Begitu ke sana, kata Yusuf alaihissalam, saya akan datang kalau raja sendiri membebaskan tuduhan saya. Maka ketika datang dibebaskan tuduhannya. Tapi yang paling penting, begitu selesai tuduhan dibebaskan, kamu akan saya angkat jadi orang terdekat saya. Coba Anda bayangkan, kalau Nabi Yusuf tidak pernah diberi kesempatan masuk penjara, maka mustahil beliau kemudian akan mewujudkan mimpinya dari kecil yang pernah bermimpi itu, bahwa beliau punya jabatan di pemerintahan, sampai bapak ibunya hormat pada masa itu sujud kepadanya. Maka takwil mimpinya saat kecil itu, ya beliau melihat ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada saya, hormat. Ternyata begitu diangkat jadi bendahara yang sangat hebat, punya kedudukan, bapak ibunya diundang dari Mesir datang kemudian. Datang dari Kanaan Palestina ke Mesir. Begitu datang, apa yang terjadi? Mereka langsung hormat kepada Yusuf alaihissalam sebagai bagian dari rakyat, hormat kepada penguasanya. Coba kalau nggak pernah masuk penjara, nggak mungkin terjadi begitu. Tuh antum tuh jangan lihat senangnya aja. Kalau nggak ada sulit, yang nggak akan datang kesenangan. Rahmat itu rahmat. Jadi pertama cara bacanya, syukuri setiap nikmat Allah. Kalau bertambah syukuri, kalau ada ujian bersabar. Doanya ini. Jelas? 1 tetesan rahmat Allah paling minimal 309 tahun. Jika diberikan lebih, maka berapa yang antum nantikan? Bisa melewati alam-alam selanjutnya. Nanti saya berikan rahasia ya. Ada yang kalau antum amalkan, itu 3 alam dijamin. Dunia diberikan, alam kubur dilimpahkan, di akhirat antum saking gembiranya sampai lompat-lompat. Tuh, betul sekali. Betul.